Kita buka aja Pak. Oke. Ini. Ya. Ya. PCR sudah Pak ya? Sudah, Waduh, aman, wajib. aman. Kalau tidak dicek nanti Iya. kita ini apa membahayakan teman-teman kita sendiri. Betul. Guys, jumpa lagi dengan saya di Saung Barudak. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa, guys. Ya, Bapak Alvin Lee. Beliau adalah pengamat penerbangan. Pak, selamat datang, Pak. Terima kasih. Gimana kabarnya, Pak? Baik-baik, sehat. Terima kasih. Saya terima kasih juga loh, sudah jauh-jauh datang dari Semarang loh, memenuhi undangan ini loh, Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia. Waduh, tersanjung kami ini, Pak. Oke, Pak. Untuk obrolan kita ini, kita akan ngobrol-ngobrol masalah balon udara, nih, Pak. Iya. Gitu loh. Nah, Iya. saya balon udara itu yang sepertinya seperti tradisi itu Pak, tiap tahun itu ada gitu. Di sebagian daerah-daerah Jawa ya Pak ya, sebenarnya ada. Itu sampai tinggi loh. Saya dulu tahun berapa tuh hampir pernah menabrak juga Pak. Tahun 94 itu Pak. 94. Gitu. Iya 94 tuh, dari 94 tuh. Waktu itu masih hitam saya lihat Pak. Sekarang udah warna-warni itu, ada yang putih sekarang itu lihat. Nah, macam-macam gitu. Dan semakin besar sekarang Pak. Makin besar. Apakah itu diperbolehkan, Pak? Iya. Jadi gini, sebelum masuk diperbolehkan atau tidak, guys, beda nih, guys. balon udara itu memang menjadi apa ya, adat ya, kebiasaan di sebagian Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah itu ada dua bagian, yang sebelah utara itu daerah Pekalongan biasanya sampai Tegal. Kemudian di agak selatan ini daerah-daerah Magelang, Wonosobo yang datarannya agak tinggi, itu biasanya pada saat Idul Fitri mereka menerbangkan balon. Kemudian Jawa Timur juga ada daerah Ponorogo dan sebagainya itu. Nah, ini memang menurut warga di sana sudah puluhan tahun menerbangkan itu, walaupun dulu tidak sebesar sekarang. Nah, yang menjadi masalah ini kan makin hari dengan teknologi yang makin maju, balon-balon ini makin besar dan terbangnya makin jauh. Makin tinggi pula Pak. Makin tinggi juga ya. Bahkan ada pilot report yang ketemu pada ketinggian 40.000 kaki. Dan itu bukan maskapai Indonesia. Justru maskapai asing yang melintas Pulau Jawa. Jangan lupa bahwa di Pulau Jawa ini Whiskey 45 itu paling itu rame. Salah satu terpadat di dunia. Baik itu dari barat timur, timur barat, kemudian juga ada yang melintas utara selatan, karena untuk terbang ke Australia, Selandia Baru, dari negara-negara ASEAN, dari Cina, dari Jepang, itu kan harus melintas di atas Indonesia. Ketemu rute itu. Ketemu balonnya Pak? Ketemu balon pada ketinggian 40.000 kaki. Buset. Nah, dulu itu saya ketemu itu di 10.000 Pak itu. 10.000. Pakai masih zaman Fokker 28, waktu itu saya FO-nya. Mungkin kaptennya udah tahu. Kanan Pak, saya bilang itu apaan Cap? Hitam saya bilang. Kanan langsung kanan. Swus. Satu lagi ada lagi. Sus gitu. Waduh. Harus slalom gitu ya. Kayak gitu. Waduh, itu dulu loh itu loh. Iya. Nah, kebetulan tahun lalu juga sekitar pasca lebaran ya, bulan-bulan Mei Juni itu. Waktu itu kan lagi awal-awal pandemi. Nah, Bandara Semarang itu kosong, nggak ada kegiatan. Saya sore karena waktu itu dalam tanda kutip lockdown, nggak bisa kemana-mana, ya udah saya di Semarang. Ini baru-baru aja nih ya? Iya, tahun lalu, tahun 2020. Untuk olahraga saya ini kan penggemar jalan. Nah, jalan kalau di jalan raya resiko kesenggol, kalau di stadion ini juga ya gitu-gitu aja. Saya akhirnya jalannya di Bandara Semarang, di pelataran mulai masuk, muter dan sebagainya. Lumayan, sekali muter 1,8 kilo kan. Nah, 5 kali muter kan dapat 10 kilo. Nah, pada saat saya jalan sore itu, saya lihat di atas kok ada benda bentuknya agak lonjong. Dari jauh kelihatannya hitam karena menghadap matahari kan.
Saya ikutin, makin lama makin besar. Parasut enggak juga. Apa ini? Saya tunggu. Lama soalnya ini. Kebetulan saya juga bawa kamera. Saya zoom kan, wah kelihatannya balon. Saya rekam terus sampai balon itu betul-betul mendarat jatuh di pinggir runway Bandara Semarang. Bus. Begitu itu jatuh, saya langsung telepon ke GM dan ke security bandara. Coba cek betul tidak ada balon jatuh di kisaran runway, karena saya nggak ngelihat persis. Ternyata jatuh dekat pompa air di pinggir runway. Nah itu bahaya. Saya kebayang kalau pada saat itu ada aktivitas penerbangan, pesawat mau berangkat atau turun dan itu di runway, itu nggak kebayang deh bahayanya seperti apa. Bahaya guys, gitu guys. Waduh, itu kalau misalnya buat pilot ya, buat kami itu kalau dia kena flight control ya pesawatnya singit guys, gitu. Pesawat kita manuver atau kena di mesin, mesinnya bisa terbakar, meledak pula gitu. Kalau kena di depannya, waduh guys, itu kayak di wrapping kita guys. Nggak lihat apa-apa. Udah nggak lihat apa-apa, ketutupan. Dan yang paling bahaya lagi sensor-sensor Pak. Iya. Ada sensor yang buat airspeed, dan itu yang paling bahaya lagi itu sensor itu lagi apa, angle of attack. Wah, itu pesawat saya pasti bunyi Pak. Iya. Stall apa, waduh pusing depan itu. Pilot nggak tahu pesawatnya mendongak atau menukik, udah nggak tahu, udah nggak kelihatan, udah apa, dan itu wah, pasti saya yakin sih, tapi amit-amit ya 90% gitu loh, liwat sudah. Amit-amit gitu. Jangankan apa balon yang segitu besar, pesawat kena burung aja itu kan kena yang di depan, congornya depan itu yang radom itu kan, itu aja radom bisa pecah. Iya, bisa pecah. Itu burung itu. Mesin aja bisa mati. Iya, bisa mati. Burung yang kecilnya segitu. Itu di sensor aja masuk kumbang aja bisa tidak beraturan gitu, apalagi di wrapping gitu. Oh iya Pak, waduh. Ya, memang itu berbahaya, maka itu kita akan perlu ya berulang kali mengingatkan yang mau menerbangkan balon itu juga memikirkan keselamatan orang-orang lain. Saya kira itu. Itu yang penting Pak ya. Sebenarnya mereka itu bisa diizinkan nggak Pak itu Pak? Iya, pemerintah ini kan sudah mengeluarkan Permenhub ya, PM 40 tahun 2018, yang sebetulnya bukan larang, tapi mengatur. Jadi yang daerah-daerah yang mempunyai tradisi menerbangkan balon, boleh menerbangkan balon dengan sejumlah persyaratan dan peraturan. Yang pertama, balon itu harus diikat, ditambatkan, tidak dilepas terbang. Karena ketika balon itu dilepas terbang, itu sudah masuk peraturan, itu dianggap sebagai pesawat udara. Nah, pesawat udara itu harus ada sertifikasinya, pesawatnya yang mengoperasikan, yang menerbangkan harus ada sertifikasinya, harus ada registrasi, kemudian harus ada sarana komunikasi dan sebagainya. Tapi kalau itu ditambatkan, itu dianggap seperti layang-layang. Jadi boleh, tapi ada aturannya dan ada maksimum ketinggian. Cara mengikatnya misalnya harus diikat dengan tiga kaki itu ya, dengan 3 tali. Dan talinya itu tidak boleh hanya tali saja, sebab kalau tali saja misalnya ada helikopter lewat nggak kelihatan itu tali kan, tapi harus ada seperti bendera-benderanya dan sebagainya sehingga dari jauh kelihatan. Kemudian ketinggian balon itu maksimal 500 kaki dari permukaan tanah. Cukup tinggi loh Pak. 500 kaki itu tinggi, sekitar 150-an meter. Cukup tinggi itu. Itu sangat tinggi. Ketika kita terbang dulu, belajar terbang sirkuit itu kan juga 500 feet. 1.500 gitu. Cukup tinggi menurut saya itu. Kemudian juga ukuran dari balon itu kalau nggak salah 4 meter kali 4 meter, ketinggiannya maksimum 7 meter. Jadi diameternya itu 4 meter, kemudian balon kan biasanya tingginya beda, itu maksimum 7 meter. Dan balon tersebut tidak boleh memuat barang-barang yang mudah terbakar, yang mudah meledak, ya.
dikhawatirkan itu meledak. Itu pun masih ada aturan lagi, kalau mau menerbangkan balon itu harus di daerah yang jauh dari permukiman, tidak dekat dengan, misalnya kalau misalnya harus diterbangkan di lapangan, tapi lapangan itu dekat asrama TNI, nah itu harus ada persetujuan dari TNI. Atau apabila itu jaraknya dalam radius 8 km dari bandara, itu harus ada persetujuan dari bandara. Karena bandara ini kan ada yang namanya KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, di mana jangankan menerbangkan balon, ketinggian bangunan saja ada aturannya. Betul, Pak. Agar tidak mengganggu keselamatan dan operasi penerbangan. Ada sejumlah itu, nanti bisa dilihat di Permenhub PM 40 tahun 2018 itu. Jadi tidak dilarang, tapi diatur. Gitu. Nah, oke, Pak. Tadi kan udah tidak dilarang, tapi diatur. Nah, kalau seperti saya nih orang awam nih, Pak, saya mau ikut-ikutan nih, Pak. Gimana nih? Mau misalnya saya ada di daerah situ. Yang paling kan mungkin searching mungkin dia nggak bisa ya, Pak ya, mau cari. Yang paling terdekat tuh kita harus datangi siapa, Pak? Gitu. Untuk menerbangkan balon itu kan pertama harus ada izin dari kepolisian setempat. Oh, jadi Kapolsek juga? Kapolsek pasti bisa. Kapolsek, kemudian pemerintah daerah dalam hal ini ke lurah, camat ya, lapor di sana. Nanti juga akan diarahkan, kalaupun harus ke otoritas bandara, kalau tidak ada otoritas bandaranya, ke kepala bandara setempat ya, atau ke Airnav. Tapi kalau itu misalnya jauh dari mana-mana, udah konsultasi saja dengan kepolisian dan pemerintah daerah setempat. Nanti mereka akan membantu kalau semuanya memenuhi persyaratan. Kan saya ceritanya paguyuban itu, Pak, balon udara kan, orang masanya banyak loh, Pak. Kita udah tradisi loh gitu, maksudnya. Nah, itu kan, tapi kita harus minta izin dulu, Pak. Ya, diajukan izinnya itu minimal 3 hari sebelum kegiatan. Oh, ini guys, 3 hari sebelumnya ya, Pak. Karena baik itu kepolisian, pemerintah daerah kan harus memberitahu lebih lanjut kepada Airnav. Airnav pun nanti akan menerbitkan notam. Oh, berarti tetap di bawah Airnav itu, Pak, semua? Iya, tetap. Karena Airnav itu ini kan menjaga kalau sampai nanti terjadi ya, ada insiden ya, lepas. Nah, Airnav ini kan harus segera menerbitkan notam lagi, agar semua penerbangan yang melewati daerah tersebut itu waspada. Jadi dilihat guys, pada hari itu anginnya kemana ya? Betul. Oh, ke barat atau ke timur? Dan angin itu bukan kadang-kadang, pada umumnya di bawah anginnya seperti apa, di atas anginnya beda lagi. Maka itu perlu Airnav perlu tahu, nanti Airnav akan cek dengan BMKG kan. Pada ketinggian sekian itu kira-kira nanti balonnya ke arah mana. Betul. Wis, sampai begitu loh, Pak. Waduh nih. Oke. Sekarang kan gini, itu benar-benar ada yang bisa kena pidana nggak itu, Pak? Iya, ada aturannya, Gap. Jadi kalau ngeyel nih, saya nih tetap ngeyel nih. Saya pasang, udah dikasih tahu nih. Aku tetap aja gitu, terbangin gitu loh. Kalau diterbangin itu kan berarti sudah menerbangkan pesawat udara. Kalau dilepas, Pak ya? Dilepas terbang itu sudah masuk kategori pesawat udara. Oke. Nah, ketika menerbangkan pesawat udara, pesawatnya sendiri harus mendapatkan sertifikasi airworthiness, certificate of airworthiness. Mana ada? Ya kan? Nah, kalau tidak ada, itu ada sanksi pidananya. Ada sanksi pidananya 2 tahun. Nanti kalau pesawat itu jatuh, kemudian sampai menimbulkan korban luka-luka, itu bisa 4 tahun. Tapi kalau sampai ada korban meninggal, itu 10 tahun. 10 tahun. Nah, begitu menerbangkan pesawat, satu pesawatnya harus ada sertifikat kelaykudaraan. Maksudnya menerbangkan pesawat itu balon itu ya, balon udara. Balon itu diterbangkan itu sudah jadi pesawat udara. Sudah jadi pesawat. Betul. Nah, untuk mendapatkan sertifikat kelaykudaraan itu kan ada prosedurnya, kelaikan dan sebagainya. Karena bukan balonnya saja, balon itu begitu terbang harus ada penandanya.
supaya kelihatan di radar misalnya, ada komunikasinya, dan juga ada peralatan keselamatannya. Ketika dia tidak terkendali lagi, dia nanti akan kempes pada ketinggian seberapa, itu ada aturannya. Kemudian yang menerbangkan pesawat udara itu sudah namanya pilot, seperti drone misalnya. Drone itu kan pesawat udara, yang menerbangkan ini juga namanya pilot drone. Ya, itu juga ada sertifikasi kompetensinya. Itu menerbangkan pesawat udara, walaupun pesawat udaranya itu mempunyai sertifikasi, tapi kalau yang menerbangkan itu tidak punya sertifikasi, tidak punya lisensi, melanggar lagi. Apalagi membahayakan orang banyak, Pak. Betul. Pidana bisa. Pidana, ada pidananya itu 2 tahun. Jadi sama juga dengan drone itu sebenarnya, balonnya hampir sama. Jadi kalau menerbangkan pesawat terbang dengan cara yang membahayakan, itu kalau nggak salah diatur dalam pasal 53 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 itu ada, dan ketentuan pidananya ada juga itu. Jadi hati-hati menerbangkan ke udara benda yang dapat terbang, yaitu pesawat udara, itu pesawatnya harus tersertifikasi, yang menerbangkan harus tersertifikasi. Kalau dua-duanya tidak tersertifikasi, dakwaannya berlapis-lapis. Seperti saya juga kena. License saya sudah habis. Padahal saya masih bisa bawa pesawat gitu loh. License saya habis, terus ada accident guys. Ya nggak saya, terus dilihat SIM saya habis itu sebenarnya. Itu saya bisa pidana. Ya samalah. Sama. Di jalan pun ketika SIM kita habis, sebetulnya kan kita sudah tidak punya izin untuk mengoperasikan kendaraan itu di jalan. Itu sudah ada ketentuan pidananya juga, apalagi di udara. Apalagi orang yang tidak tahu main berangkat Dan dalam hukum itu tidak ada yang namanya saya tidak tahu. Tidak tahu pun kalau ada peraturannya tetap kena sanksi hukumnya. Jadi maka itu semua undang-undang setelah disahkan di DPR berlaku sebagai undang-undang itu masuk dalam berita negara. Telah masuk dalam berita negara nomor sekian, itu dipublikasikan. Kewajiban masyarakat adalah untuk mengetahui peraturan tersebut. Dan itu setiap tahun loh Airnav kasih tahu terus. Setiap tahun, dan tahun ini memang luar biasa. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu dulu itu diterbangkan, balon itu diterbangkan setelah Idul Fitri. Aku baca loh kemarin tuh. Iya. Aku ada November. Iya. Kapan tuh terjadi tuh? Nah, itu kemudian mundur. Dulu biasanya kalau tidak salah di daerah Pekalongan itu kan Lebaran Kupat, ketupat itu kan. Itu seminggu setelah Lebaran. Kemudian maju H+1, H+2. Kemudian maju lagi pada hari H sudah terbang kan Nah, tahun ini luar biasa, sudah terdeteksi ada 2 balon itu yang terbang bahkan sebelum bulan puasa. Puasa belum mulai ini sudah diterbangkan. Jadi kalau klaim itu tradisi, saya juga pertanyakan tradisi yang mana, sebab tradisi biasanya adalah bertepatan dengan Idul Fitri. Mungkin mereka lagi tes, Pak. Tes sampai di mana kekuatannya. Ya, saya baca itu, Pak. Iya, dan saya sebetulnya tahun 2017, saya waktu itu masih di Ombudsman, saya memprakarsai ada forum diskusi saya selenggarakan di Semarang, mengundang dari Airnav, kemudian dari Pemda. Pada waktu itu saya ngundang gubernur, ngundang wali kota, kemudian mengundang Kapolda, dan juga mengundang perwakilan dari komunitas balon supaya semua bisa berdiskusi. Ya, kita tidak mencoba ini salah itu salah, nggak ada habisnya, tapi kita cari solusinya apa. Nah, dari diskusi itu ada kesepakatan yang pertama lebih intensif untuk diseminasi informasi, menyampaikan informasi untuk keselamatan penerbangan, prosedur bagaimana dan sebagainya kan. Yang kedua adalah upaya untuk mengakomodir kegiatan
masyarakat ini. Maka tahun 2018 dan 2019 itu 2 tahun berturut-turut diselenggarakan festival balon. Oh, ada tapi ada festival balon. Yang pertama dulu itu di Wonosobo, kemudian ada juga diselenggarakan di Tegal, di Pekalongan tahun 2019, dan juga di Jawa Timur. Dan di sana memang diberi insentif, silahkan membuat balonnya, dinilai keindahannya, semuanya mengikuti aturan, diikat 3 poin ya. Kemudian diterbangkan maksimal 500 feet dari permukaan, dinilai. Berjalan tapi Pak itu Pak? Berjalan 2 tahun berturut-turut. Bapak lihat juga di situ? Saya hadir, saya motret, aduh cakep. Gitu. Desainnya bagus-bagus, saya kagum. Guys, sebenarnya saya udah mau bertanya, udah dijawab duluan semuanya. Bagus ya ternyata. Bagus. Saya foto, saya video, itu nggak kalah dengan apa yang ada di Turki, ada yang di Eropa, itu balon-balon ini indah-indah, luar biasa. Bagus, dan gede-gedenya minta ampun. Mobil mewah itu misalnya yang paling mewah apa, Alphard itu ya, kecil dibanding balon itu nggak ada apa-apanya. Buset. Cakep. Ya, saya sebenarnya tadi sudah mau ingin bertanya Pak, gini kan Pak, sebagai tradisi itu, saya orang yang tidak, tipe saya tidak mau menghilangkan tradisi ini dari HMW saya Pak ya, gitu ya. Tapi juga tidak ingin membahayakan orang lain gitu loh. Ya, kalau memang membahayakan ya kita harus berubah lah itu. Ya oke lah, tradisi waktu itu belum ada siapa-siapa, ya kan. Tapi kalau udah tradisi udah membahayakan sekitarnya, ya kita harus bisa rubah. Tapi tetap tradisi ya tetap kalau bisa kita pertahankan. Itu saya maunya saya. Tadi udah dijawab bahwa ternyata pemerintah sudah buat, Bay. Bahkan diakomodir diselenggarakan. Itu waktu itu disponsori oleh Airnav, dan diharapkan dikembangkan oleh Pemdanya karena itu bisa menjadi agenda atraksi pariwisata. Betul, bisa jadi pendapatan Pak. Betul. Nah sayangnya tahun 2020 kan karena pandemi kan berhenti, nggak bisa apa-apa gitu. Kalau yang sekarang ini bisa nggak nih Pak? Tidak ada ini. Nah, sekalian nih, kalau kita mau publish bulan ini nih, ini kan momennya bagus nih Pak. Pandemi untuk tahun 2021 rasanya belum bisa ya. Guys, mohon maaf guys. Belum bisa juga ya. Pergerakan aja kan masih dibatasi kita. Tapi maksud saya gini Pak, tetap ya, misalnya gini, pemerintah ini saya tetap ada tetap di paguyubannya di balon udara gitu. Paling nggak ada pertemuannya Pak. Edukasinya, kenapa kan tadi dibilang lebih bagus, kenapa nggak bisa bikin lebih bagus lagi? Nah, saya tuh saya pernah kayak di Australia Pak ya, gitu. Ini impian saya gitu, lihat ya. Yang tadi bisa jadi pesawat sendiri Pak, ya nggak? Kenapa pemerintah bisa mengedukasi ya Pak? Kenapa bisa jadi balon udara gitu? Bisa ada penumpangnya gitu loh. Nah ini cara saya kalau mau bikin ya sekalian tradisinya di situ kan. Betul. Kan memang udah ada semangatnya soalnya Pak ini gitu loh. Ya. Saya kira sangat bisa ya, karena saya melihat balon-balon itu sedemikian besarnya, gede banget, dan itu dengan sentuhan teknologi yang modern. Itu tinggal sedikit lagi bisa ngangkut manusia. Nah, tinggal nanti kan harus ada pelatihan ya. Jangan ngangkut mercon aja Pak ya. Jangan cuma mercon. Itu tentunya konstruksinya ya. Sebab itu ketika ngangkut manusia bobotnya kan berbeda. Itu nanti harus ada gondolanya. Nah, gondolanya strukturnya bagaimana, jangan nanti pesawatnya terbang, balonnya lepas, gondolanya tetap di tanah. Itu hal-hal seperti itu, dan sistem kemudinya bagaimana kan saya kira kita bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain, dan itu kalau memang kita bisa demikian, why not, itu bisa menjadi daya tarik wisata bagi kita. Bahkan sebetulnya pada tahun 2018-19 itu saya ya secara informal begitu saya melihat itu gedenya segitu, indahnya segitu, pertama saya bilang, ini balon segini gedenya, bagus-bagus, cantik-cantik. Ini apa nggak sayang ya kalau cuma diterbangkan sekali udah hilang. Dan setelah itu kita nggak tahu ini yang membuat siapa, punya siapa, ini karya seni kan. Kedua, alangkah bagusnya kalau itu bisa dipakai berulang kali kan, sambil ngangkut manusia dan sebagainya.
saat itu saya sempat ngobrol dengan Dirut Airnav Pak Novi yang sekarang jadi Dirjen Perhubungan Udara. Pak, ini kalau kita garap dikit bisa ini untuk ngangkut manusia seperti di negara-negara lain. Kalau enggak ditambat aja masih, ditambat terus bisa turun lagi. Kan itu bisa buat foto. Wah, bagus banget ya. Itu seperti di Singapura itu pernah ada kan, dinaikkan sampai 500 kaki kan. 500 kaki, saya pernah naik itu. Pernah di Singapura kan. Teman saya dengan saya begitu itu dinaikkan mulai naik. Takut ya. 100 kaki, 200 kaki. Lemes. Dia tiarap, dia nggak berani lihat ke depan. Itu betul-betul bisa menghasilkan dinaikkan paling di atas 15 menit turun lagi dapat duit. Nah guys, coba guys, waduh cakep banget itu idenya gitu loh. Nah ini Pak, cara pemikiran gini, kok tadi waktu dilepas itu ada pilotnya, misalnya kita cerita balon udara dilepas menjadi pesawat. Nah, mereka mungkin tidak tahu kok Pak, bahwa ada mungkin yang awam tidak tahu. Ketika balon gas ini lepas, ya, terus ada pilotnya di situ, ya. Nah, dia mau kemana ini Pak, gitu loh. Terus kok boleh, kok nggak mengganggu pesawat. Nah, itu mungkin orang awam kok kalau dikasih izin kok boleh tapi nggak ganggu. Nah, itu bisa dijelaskan nggak Pak? Iya, kalau untuk balon udara seperti di Australia, di Turki itu banyak Eropa juga ada. Itu kan ratusan loh Pak. Iya, ratusan. Bahkan mereka ada lombanya juga. Ratusan guys itu. Dan mereka itu kan prinsipnya sama. Itu kan menggunakan udara panas, mereka menggunakan pembakar udara panas di dalam balon itu. Kemudian balon itu karena biasanya dilakukan di musim dingin kan. Udara panas naik, balon itu terbang, di dalamnya ada manusianya. Nah, manusia ini mengendalikan. Perhatikan di gondola itu selalu ada kantong-kantong pasirnya. Itu untuk kendalinya. Untuk kendalinya ketika dia perlu lebih tinggi, kantong pasirnya dilepas atau kantong pasirnya dipindah sebelah kiri sebelah kanan. Itu kan namanya weight shift piloting gitu ya. Nah, kemudian terbangnya kemana itu juga bekerja sama dengan Airnav di sana, dengan BMKG juga. Karena sudah diatur hari ini anginnya ke arah mana, kecepatan berapa, sehingga ketika akan terbang mereka udah tahu kami terbangnya akan ke arah mana dan mendaratnya di mana juga sudah disiapkan. Sudah tahu ya Pak. Waktu itu saya di Australia saya lihat akhirnya dari lapangan begitu besar banyak orang dari puluhan balon udara akhirnya meninggalkan kita gitu loh. Hilang tuh nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Itu hanya tergantung angin. Gitu. Tapi masih bisa dikendalikan ketika perlu terbang lebih tinggi. Ya kantongnya bisa dikurangin pasirnya. Atau gasnya ditambah. Atau kalau mau turun ya gasnya dimatiin aja, pelan-pelan dia turun. Dan untuk menjadi pilot balon itu juga ada pendidikannya sendiri. Pendidikannya, dan itu lebih ruwet karena ada harus dekat sama angin Pak ya. Iya, itu mirip pesawat layang. Pesawat layang itu kan pesawat bersayap tetap, ditarik oleh pesawat lain pada ketinggian 1000 kaki, dia dilepaskan, kemudian dia cari thermal, muter-muter, ketika dapat thermal, dia muter tinggi lagi, nanti terbang lagi tanpa mesin. Nah, itu butuh seni itu. Nah, waduh, keren itu Pak. Nah, maksud saya gini guys, kenapa diperbolehkan? Karena saya tuh kalau baca notem, tidak boleh melewati daerah ini di bawah 2.000 atau 5.000. Mungkin dia bermain di 2.000, tapi ada space kalau dia misalnya ada kesalahan Pak ya. Mereka juga punya altimeter di situ. Ya Pak, punya ada altimeter dia. Altimeter kan banyak yang portable Pak. Jadi kita nggak boleh di bawah 5.000. Nah, sedangkan kalau yang balon udara yang dilepas bebas begitu, dia nggak punya altimeter guys, dia bisa sampai 40.000. Dia nggak tahu. Nggak tahu kemana. Pun nggak tahu. Nggak tahu. Dia terbang berapa tinggi, berapa jauh, kemana arahnya nggak. Ya sudah begitu lepas. Itu. Jadi ini bedanya, kayak di negara-negara lain ratusan bisa, wah bagus banget ya, jalan semua itu. Nah, tapi mereka ada batas ketinggian bisa diatur. Nah, itu yang jadi buat pesawat-pesawat itu juga aman. Dan
kita 3 hari sebelumnya sudah dapat informasi bahwa kalau melintas di situ jangan rendah, ada di atas gitu, dan hati-hati itu ada balon udara gitu. Ya. Bisa aja kalau namanya ada sesuatu yang accident. Misalnya juga ketika ada ini apa latihan terjun payung, ya, itu kan juga ada notam juga notem. kan? Ya, notem saya nggak boleh turun Pak dari berapa 5.000 gitu misalnya, gitu. Apa 10.000 itu terjun payung. Saya atau memang kita harus avoid daerah situ. Ya. Sekalian sebab tidak tertutup kemungkinan setelah parasutnya ngembang, anginnya kencang, turunnya di tempat lain. Jauh tuh avoidnya tuh kalau. Ya. Jadi semua diinformasikan. Karena kita saling menjaga Pak ya. Betul. Untuk keselamatan gitu loh. Ya, karena pada intinya dari penerbangan ini prinsip nomor 1 adalah keselamatan, baik yang terbang maupun yang di darat. Ya. Kalau bertanya dulu nggak apa-apa kok sekarang banyak aturannya, ya sama saja lah. Dulu jalan kita masih sepi, nggak perlu ada rambu-rambu, nggak perlu ada traffic light. Sekarang yang pakai jalan makin banyak sehingga perlu traffic light. Tadinya asal-asalan, sekarang dibuat ini satu arah gitu kan. Sebenarnya supaya lancar sebenarnya Pak ya. Ya, untuk melindungi semua pihak. Untuk melindungi, betul. Waduh, Pak. Tadi, udah cakep. Nah, saya sih udah senang banget ternyata pemerintah juga sudah mengayomi itu Pak ya. Sudah. Jadi kembali lagi peraturan pemerintah ini tidak melarang, tapi mengatur. Yang boleh tetap boleh menerbangkan balon, tapi jangan hanya dilepas. Diterbangkan boleh, tapi diikat. Maksimum ketinggian 150 meter, 500 feet di daerah yang sudah ditentukan. Kemudian juga memberikan informasi, lapor saja pada kepolisian, Pemda dan sebagainya. Dan juga selalu ada yang mencatat kalau misalnya sampai begitu tambatannya putus, balon itu terbang tidak terkendali, tahu jam berapa. Nah, itu harus lapor supaya juga melaporkan nanti Airnav itu bisa meningkatkan kewaspadaan pilot-pilot yang lewat di sana. Dulu tahun 90-an malam itu jarang terbang Pak. Kalau sekarang 24 jam penerbangan itu. Iya. Oh ya, balon ini hanya boleh diterbangkan walaupun ditambat ya. Setelah matahari terbit dan harus turun paling lambat ketika matahari terbenam. Wah, itu guys itu. Sunrise sunset. Oh, pokoknya di waktu terang Pak ya. Dan kondisi visibility jarak pandang di darat itu minimal 5 km. Ini untuk keselamatan bersama. Dan kita nggak tahu yang di pesawat itu siapa, bisa saudara kita sendiri. Betul. Ya. Saya waktu dulu itu Pak gagah, saya belum tahu bahayanya Pak, karena saya masih co-pilot. Kanan, sat, sep. Satu lagi, sep, gitu. Itu mau landing di Semarang loh Pak. Betul Pak? Ya, daerah-daerah Lebaran pertama apa kedua saya? Iya, memang itu. Ya karena saya kerja non muslim lah gitu ya, jadi yang biasanya kita yang terbangin pas lebaran, teman-teman saya yang di rumah gitu loh. Nah itu jadi saya hampir 2 kali 3 kali pernah ketemu Pak, soalnya saya setiap lebaran saya terbang Pak. Biasanya yang mau lebur pada saat lebaran itu bonusnya gede ya? Oh enggak Pak, tapi dulu dapat Pak, dapat kue Pak. Oh ya? Dapat kue, dapat box. Dapat box, saya ngerasa itu dapat box itu dulu. Kesini penerbangan makin banyak, udah itu biasa Pak. Ya, gitu deh. Aduh, ini helikopter lewat itu. Iya, lewat. Pak, terima kasih loh Pak. Ini informasinya sangat bermanfaat. Waduh, keren banget nih Pak. Menurut saya sangat bermanfaat nih. Saya terima kasih. Ada yang mau bisa disampaikan lagi nggak Pak? Ya, saya kira kita semua bertanggung jawab ya untuk keselamatan penerbangan. Kembali lagi, penerbangan balon tidak dilarang, tapi diatur. Keselamatan penerbangan ini bukan hanya untuk yang di udara, tapi juga di darat. Kemudian juga kalau sampai terjadi kecelakaan akibat ada balon udara yang diterbangkan tidak terkendali, itu seluruh Indonesia itu yang menanggung akibatnya. Kalau nanti wilayah udara Indonesia ini dinyatakan tidak aman untuk penerbangan, ini bisa berdampak luas. Ya, seperti ketika penerbangan kita itu masuk kategori 2, tidak memenuhi syarat.
penerbangan kita nggak bisa ke Eropa, nggak bisa ke Amerika. Betul. Kemudian orang-orang asing mau masuk ke Indonesia juga takut naik pesawat. Ini dampaknya kemana-mana. Jadi kita punya kewajiban, ya kalau dulu pendahulu kita itu memerdekakan Indonesia, kita berkewajiban sekarang menjaga kehormatan Indonesia di tingkat dunia. Keren banget. Betul Pak, saya setuju banget Pak gitu loh. Waduh. Jadi ya kalau sudah dikasih tahu sama pemerintah, ya nggak memang niatnya sudah baik gitu ya, sudah ada aturannya gitu, ya kita jaga-jagalah. Jadi bukan simple sih guys, menurut saya gitu ya. Kalau sampai udah celaka, ada korban nyawa, tidak cukup minta maaf saja, penyesalan juga percuma gitu loh Pak. Begitu ribuan orang akan menghilang, bisa rugilah, negara juga rugi, kerja juga susah, orang saudara-saudara kita yang mau ke luar negeri atau yang mau datang di ban. Bisa begitu Pak ya? Iya. Nah, dan itu. industri transportasi udara ini mempekerjakan minimal ratusan ribu orang, minimal. Di Lion 20.000 loh Pak. Nah, itu satu di Lion kan. Belum di airlines lain, belum yang kerja di bandara, belum yang kerja di bengkel pesawat, belum yang kerja di catering penerbangan. Simple guys, cuman begitu. Jadi masalahnya jadi panjang, domino ya Pak ya. Iya. Pak Alvin, saya terima kasih nih Pak Alvin, informasi sudah jelas banget. Ada lagi Pak yang mau disampaikan lagi Pak? Enggak, saya kira cukup ya. Cukup ya? Cukup. Waduh, masih ada waktu loh Pak. 10 menit lagi. Ya monggo, kita kalau mau. Oh ya, tadi saya akan membahas KKOP, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan. KKOP itu adalah daerah yang dekat bandara, di mana ada radius-radiusnya, terutama yang searah dengan runway. Itu misalnya dalam jarak 1000 meter dari runway, itu batas maksimum ketinggiannya ada. Itu bisa dihitung dari derajatnya. Misalnya nih kita take off ya. Betul, ini di sini guys gitu loh. 1 kilo nih guys ya. Nggak boleh tinggi-tinggi ya. Berapa, 3 kilo berapa. Dan itu seperti mengerucut. Karena pesawat ini kan makin terbang, begitu terbang tidak hanya satu arah kan, makin lebar. Sebenarnya saya bisa menjelaskan untuk ini Pak, dari segi itunya. Kenapa aturan itu dibuat? Boleh Pak ya? Silakan kan. Jadi guys, jadi terbang kalau kita lihat, kok tinggi amat ini gedung, nggak boleh segini gitu loh. Nah, ketika dia take off guys, mesinnya mati satu, dia tidak naik seperti yang normal begitu. Dia masih di bawah guys, tapi tetap aman. Dan dia belum tentu dia bisa maintain, karena ada flight control rusak, aturan sudah membuat deviasinya, miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah itu maksudnya mengerucut begitu. Iya. Jadi ini di sini saya ada gambarnya ya. Boleh ntar dikasih ke saya. Boleh, nanti saya berikan supaya ditayang langsung aja. Ini kan runway, ini kan derajatnya berapa, kemudian radiusnya berapa, ketinggian maksimumnya berapa. Ini ada hal-hal seperti ini yang perlu diketahui. Sama juga pemerintah kan juga mengendalikan drone. Jadi ingat, yang diatur ini bukan cuman balon. Drone, layang-layang juga ya. Layang-layang saya yakin Kapten juga sering mengalami, terutama di Soekarno-Hatta. Nyangkut. Gede-gede, tinggi-tinggi kan. Nah, ini ada aturannya. Nah, nanti harapan saya adalah yang menonton ini juga bisa menyampaikan kepada teman-temannya, saudara-saudaranya tentang peraturan ini. Bayangin juga suatu saat mungkin kita yang ada di dalam pesawat, kemudian ada layang-layang, jantungan nggak kira? Saya ngalamin Pak, saya berhenti itu, saya bilang ada layang-layang, jadi dia putus tapi benangnya panjang gitu, ya Pak. Jadi kita semua menunggu. Saya mau take off waktu itu. Saya mau take off. Jadi saya bilang ada layang-layang. Oke, semua stop. Saya liatin tuh. Sampai dia lewat tuh traffic. Tapi dalam hati kita ketawa-ketawa gitu ngeliatnya. Dalam hati, waduh tapi bahaya juga. Besar Pak itu Pak. Karena dia putus Pak. Dia pelan-pelan itu. Sampai akhirnya petugas udah nungguin di ujung sana Pak. Ya itulah penerbangan. Karena selalu mengutamakan keselamatan. Jadi walaupun layang-layang itu tidak dianggap remeh. Jangankan layang-layang,
Pak, itu kayunya gede loh Pak, layang-layang Pak. Nah itu kalau di runway misalnya ada anjing atau ada kucing nyebrang aja berhenti nggak Ya, pesawat? berhenti. Nggak berani sampai Nggak berani. betul-betul clear baru pesawat jalan. Bayangin burung itu tulang itu kayu bambu itu Pak, gede gitu Pak. Waduh, Nah, itu masuk kalau mesin, waduh. masuk mesin, itu kena kaca depan juga bisa pecah. Pecah itu. gitu. Karena kita speednya kira-kira itu Take kalau off take off itu sekitar 300-an 300-an kilometer. ya. Kalau cruising itu bisa 700-800 itu. Wah, kayak apa itu nabrak burung. Ya, jadi itu mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan, silakan googling deh, nanti dapat itu pasti barang. Pak Alvin ini sudah, Pak, di penerbangan ini udah berapa lama Pak? Jadi pengen tahu nih, kok nggak ada gagap-gagapnya kayak saya nih kalau ngomongin. Iya, saya pertama kali jadi instruktur paramotor. Paramotor itu sayapnya parasut, baling-balingnya kita pakai di punggung gini ya. Beliau ini dulu musuh saya nih, hama ini. Wah, kita kalau ngelihat ada, wah mana itu, wah itu kita lihat. Tapi kita bisa bertemu di sini. Saya pertama kali jadi instruktur itu tahun 95. Saya nggak berani loh Pak naik itu Pak. 95 Pak ya? 95, saya Oke. jadi instruktur tahun 95. Jadi berarti kan belajarnya terbang itu ya beberapa tahun sebelum itu. Itu daerah mana Pak? Kalau saya- Saya belajarnya dulu di Jepang, tapi saya menjadi instruktur dulu melatih penerbang-penerbang dari tim Gegana Brimob. Wah, Jadi, ampun. ya udah kemana-mana bawa paramotor itu. Saya Aduh. pernah terbang paramotor itu dari Semarang sampai ke Solo, take off dari Bandara Semarang, turun di Bandara Solo. Tuh guys, boleh kalau ada izin ya Pak? Ada izin. Oh, Ya, ada license Pak ya? Ada license. Itu guys, tetap diizinkan ya Kemudian pemerintah. dari Semarang turunnya di ini apa, selatannya daerah Jogja, tapi di gunungnya itu ada runway di atas yang untuk latihan pilot-pilot AU. Itu Gading Wonosari. Nah itu menarik karena ketika saya menuju sana saya harus passing overhead Adi Sucipto. Wih, overhead. Pelan apa itu? Tapi jauh-jauh makanya kan sama, saya juga harus masuk. Pakai HT Pak, ada radio. Airband. Iya, Ya, airband ya, Pak. harus masukkan flight plan juga Iya. kan. Flight plan, Waduh. kemudian ya flight plan harus ada komunikasi, harus ada altimeter, saya harus tahu Tinggian ketinggian berapa? berapa, bawa peta, semuanya ditaruh di sini. Wah, itu bisa. Oh, ada yang pernah ketinggalan nggak itu kena angin Pak? Enggak, ikat Oh, dan diikat. ada plastik kan. Jadi ya airbandnya pakai HT, kemudian Wah, ada berani altimeter, pakai GPS juga. Bayangin tahun 95 udah pakai GPS kan. Woi, saya nemu GPS tuh tahun berapa ya Pak? Iya, 97 ya, dia ada Iya. di Kasa nih. Ya. Udah pakai GPS, jadi tahu posisi di mana, ketinggian berapa. Jauh-jauh ketika masuk Adi Sucipto juga ini kalau passing overhead suruh turun. Oh Ya. gitu. Guys, saya nggak salah nih, saya sebutin tamu istimewa, ternyata nih saya baru tahu nih. Pilot juga ya. Nah, kita kalau diajarin kita kalau ngelihat pesawat, karena gini Pak, kalau dengan pesawat saya itu tadi pralayang itu relatif diam gitu Pak. Jadi karena speednya kan karena kita tinggi gitu. Jadi kita lihat oh bisa, kita gampang lah menghindar gitu, ya kan gitu. Jadi saya lihat wah ini pesawat pelan semua. Ya, Oke. ya, pengalaman-pengalaman Iya. itulah. Jadi lisensi saya itu untuk flex wing yang para wing, kemudian yang gantole gantole bermotor, yang fixed wing ya lumayan lah untuk 3 kategori saya punya lisensinya. Oh, iya. Pak Alvin, ini waduh tadi udah cukup bagus ya buat kita bahas masalah balon udara. Saya rasa sih ntar saya akan keluarkan visualisasinya dari Iya, iya, data-data iya, dari iya. Pak Alvin. Ya, terus kita bisa bikin lagi nggak nih konten-konten yang buat manfaat di penerbangan buat masyarakat nih Pak Alvin? Bisa, saya kira kita bisa bermitra kan. Ya. Saya dalam waktu dekat ini juga akan meluncurkan kanal saya Oh ya. yang tentang penerbangan, tapi saya nggak akan
bahas teknis penerbangan. Itu ranahnya pilot-pilot Oh, profesional. siap. Jadi saya nggak masuk ladangnya kapten deh. Siap. Saya akan lebih membahas dari perspektif penumpang. Oke. Ya, Oh, itu bagus Pak, bagus Pak. Ya. Itu saya lebih banyak setuju ya buat penumpang ya, gitu, yang awam yang datang Ya. gitu. Boleh Pak, ntar kapan-kapan kita bahas Ya, Pak ya. kita bisa bekerja sama lah. Jadi sekarang bukannya saya yang bertanya, ntar Pak Alvin Gantian. Saya ngundang kapten. Ya, oke, bener Pak ya. Ya. Iya, kan. Wah, mantep Pak. Oke, cukup Pak. Cukup. Udah? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alvin. Guys, cukup perbincangan saya dengan Pak Alvin, pengamat penerbangan. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Waduh, keren banget. Pak Alvin, terima kasih. Tos dulu Pak Alvin. Cos, oke, mantep. Pak Alvin, ini ada dari teman dari Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia ini mau kasih kenang-kenangan Pak. Oh, ya, ini kebetulan ketuanya sudah ada nunggu di sini Pak. Kapten Rizky. Oke, silakan. Ini dari gelasnya. Wih, ini gelasnya HMW 1 Pak. Ya, ini gelasnya eksklusif, ini nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual. Herman Markus Venas. Bisa Iya, juga sih Pak. Kalau ini namanya, kalau Bapak sebel sama Herman ya diganti aja. Apa namanya? Humble Man and Wise. Atau bisa juga Pak. Kalau ngelihat Bapak senang sama saya, Handsome Man and Wise. Baik. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak. Terima kasih, ini dapat kenang-kenangan luar biasa. Terima kasih. Besok kita diundang ya. Siap. Kita Pak dengan channel Bapak Pak. Ya, Woi. pasti. Saya butuh juga dukungan teman-teman. Ya, ini. pasti Pak, kita dukung Ya. Pak. Gitu. Oke guys, wah ini kebetulan saya Waketumnya masih baru landing ya. Baru landing Waketumnya. Gitu tadi mesti kita ada satu lagi orang ya, satu lagi baru landing. Mungkin menyusul ke sini gitu. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa, nanti nyusul offline dulu Offline, nanti. Oke. Siap. Terima Oke, kasih terima kasih semua. terima kasih. Oke, Semoga mudah-mudahan bermanfaat ya, Ya. Pak. Oke. Happy landing. Ya, siap. Dah. Siap. Alvin, ada satu lagi nih. Tadi sudah dari Perhimpunan Profesi Pilot Indonesia ya. Iya. Tadi, nah satu lagi dari sponsor dari istri saya, Mana Cake. Wah, ini spesial ini. Ntar saya ambil ya Pak ya. Iya. Nah, ini Mana Cake, Pak. Mana cake? Tadi udah nyobain Pak? Sudah. Mana cake ini artinya apa? Herman dan Lana. Oh, jadi ini kependekan dari dua nama. suami istri. Betul Pak. Izin dibuka ya, biar kelihatan itu. Mantap. Wih, jatuh. Tandanya nggak apa-apa. Ada terima kasih. Tanda terima kasihnya. Ini kayak Wah, stiku ini- lapis Surabaya. Iya, waduh ini. Wah, ini menggoda iman betul ini. Hati-hati Pak ya makannya Pak. Iya, ini menggoda iman betul. Sama kopi. Waduh. Baunya harumnya luar biasa. Sama kopi Pak. Aduh, ini Ah. tiap pagi Pak saya breakfastnya ini Pak. Baik. Ya, Terima kasih ini teman-teman. Ini kita buat pertama saya sama istri saya Pak. Dengan Oh. cinta Pak. Iya. Ya benar, ini true story-nya Pak. Jadi ini buah cinta ya. Iya. Sekarang Terima saya udah kasih, nggak buat terima lagi. kasih. Istri sayang Pak. Luar biasa. Iya. Mana cake? Bisa pesan juga ya? Oh, bisa Pak. Ya. Oke, terima kasih Ya. sekali lagi, Cap. Tos Pak. Tos. Ah, Baik, terima kasih. Ya.